Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Aida Sanusi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membuat cake kelapa atau cake George Hen atau coconut cake ya. Ini rasanya enak banget, wangi kelapa dan juga pokoknya ini tuh gurih bagaimana gitu ya, wajib kalian coba. Dan juga ini tuh nggak terlalu manis gitu ya, pokoknya enak banget, cuma menggunakan 3 telur juga. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Pertama-tama di sini ada 3 butir telur. Nah, ini 3 butir telur ya teman-teman. Nah, kemudian saya gunakan ini tuh jabadi atau yogurt ya. Nih 1 cup seperti ini. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau kalian tidak punya takaran cup, kalian menggunakan cup bekas jabadi ini semuanya ya. Ini sengaja saya bikin pakai takaran cup ini ya. Nih 1 sendok teh baking powder mucung ya, setengah sendok vanila, seperempat sendok teh garam, dan 1,5 cup ini tuh tepung terigu. Lalu saya tambahkan 1 cup juga gula ya, nih ini tuh gula. Kemudian coconut George Hen itu 1/2 cup, lalu 1/2 cup minyak goreng ya. Nah, semuanya diaduk seperti ini. Mau kalian mixer seperti saya, karena saya tuh malas banget mau pakai tangan ya. Kalau kalian mau pakai tangan terserah, mau ini tuh nggak pakai mixer juga nggak apa-apa tanpa mixer ya. Cuma dikarenakan saya tuh lagi males ngaduk pakai tangan ya, lebih baik pakai mixer aja. Cuma 1 menit juga enggak, ini cuma keaduk aja gitu ya. Nah, ini tuh video enggak saya edit ya, langsung sambil ngocok. Ini tuh beneran nggak nyampe 1 menit pun, udah segitu aja. Nah, kemudian setelah di mixer seperti ini ya, akan saya masukkan ke dalam loyang gitu ya. Loyangnya itu buat teman-teman semuanya panjang gitu ya, mau yang pakai
bukan loyang, pakai loyang buat cake itu yang buat bolu gitu, yang bulat boleh ya. Nah, di sini saya olesi loyangnya menggunakan tahinia. Kalau kalian tidak punya tahinia, kalian bisa gunakan juga tepung terigu sama mentega atau sama minyak goreng begitu ya. Nah, di sini sekarang akan saya panggang kurang lebih 45 menit, api bawah saja ya. Nah, ini setelah 45 menit udah matang menggunakan api sedang ya, dengan simple sirup atau air gula gitu ya. Ini tuh air gula. Kalau saya itu kan di rumah itu suka ada stok gitu ya, kalau suka bikin air gula, karena kalau buat gemat, buat apa-apa, kalau ada air gula itu enak gitu, gampang banget. Dan ini tidak rusak ya, kalian mau simpan di luar ruangan atau di dalam kulkas nggak apa-apa begitu ya. Jadi nggak bakalan ngental atau jadi keras gitu, enggak ya. Ini simple sirupnya secukupnya aja pokoknya, untuk biar nempel naon itu teh jojhin apa itu, kelapa kering gitu ya, apa ini jojhin. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia juga bisa menggunakannya ya. Untuk bahan-bahannya mudah banget didapatkan di supermarket juga banyak pisan. Nah, untuk kelapa kering bisa beli di apa ini teh, di toko bahan kue murah kok, saya juga suka beli gitu ya. Nah, dipurulukin, ini dipurulukin, maaf ya, ditaburin gitu atasannya pakai kelapa kering tuh seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalau kalian gak punya kelapa kering, misalkan saya mau disangrai aja, silahkan dengan senang hati. Kalian mau disangrai kelapanya gitu ya, boleh begitu. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi ini tuh untuk hiasan aja, untuk topping begitu tuh. Jadi nggak dikasih air gula ya, bukan ya. Ini tuh cake. Nah, sekarang mau saya potong biar teman-teman tahu semuanya kalau ini tuh enak banget, wangi, cuma menggunakan 3 telur. Dan nanti saya akan coba pakai loyang ya, loyang yang bulat itu buat cake ya. Karena ini pasti ada teman-teman yang nanya, teteh katanya bisa nggak kalau pakai loyang yang bulat? Boleh ya, nanti saya bikinin videonya. Kalau yang ini nggak pakai loyang, karena kalau teman-teman para TKW seperti saya gitu ya, loyangnya itu kebanyakan majikannya itu punya loyang bayrek yang kayak gini ya, yang dari yang bulat gitu, yang dari kaca, yang dari bahan stainless dan lain-lain gitu ya, kebanyakannya. Jadi saya sengaja gitu bikin di video itu pakai sini ya, kayak gini ya loyangnya gitu ya. Kan kalau di Arab disebutnya ada yang bilang cake, ada yang bilang hala gahwa, ada yang bilang hala gitu ya, yang kayak gini itu. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya ini tuh enak banget, wangi kelapanya nggak terlalu manis. Pokoknya wajib kalian coba ya, buat teman-teman anak rantau gitu ya, yang masih belajar masak atau yang mencari tiap hari itu kan harus ada makanan-makanan ya di rumah bos-bosnya. Nah, kalian silahkan coba resep ini, dan ini rasanya enak banget, pokoknya wajib kalian coba. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah. Bye bye. Hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Pawon Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membuat bolu jadul ya, atau bolu kelapa atau bolu apalah, ini terserah mau dibilangnya apa. Pokoknya kalau saya mah bilangnya bolu aja gitu ya. Ini tuh rasanya gurih, manis, pokoknya wajib kalian coba. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kalau saya mengupload video baru lainnya. Pertama-tama di sini ada 2 cup yogurt yang plain ya, atau jabadi.
Nah ini tuh untuk takaran cupnya 170 gram yogurt ya. Kemudian saya tambahkan 4 butir telur. Ini telurnya suhu ruang ya teman-teman. Nah ini contoh laban jabadinya atau yogurt. Nah untuk gula di sini saya menambahkan 1,5 cup gula pasir ya teman-teman. Kalau kalian mau lebih manis boleh gitu ya. Kalau ingin lebih kurang boleh. Kalau saya ini tuh 1,5 itu pas banget. Nah kemudian saya tambahkan 1 sendok teh vanilya bubuk. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan baking powder atau kurang lebih 2 sendok teh ya. Untuk tepung terigu di sini saya menambahkan 2 cup tepung terigu dan 1 cup kelapa kering bubuk ya teman-teman. Bukan santan ya, ini kelapa kering bubuk. Nah, untuk minyak gorengnya di sini saya menambahkan 1 cup bekas jabadinya juga ya. Jadi 2 cup tepung terigu, 1 cup gula, 1,5 cup gula, kemudian 1 cup minyak dan 1 cup kelapa kering bubuk. Sudah segitu aja, lalu di mixer semuanya sampai semuanya tercampur merata ya. Ini tidak ditambahkan air ataupun susu ya teman-teman, karena sudah ada yogurt kurang lebih 2 cup yaitu 170 gram ya teman-teman per 1 cupnya begitu. Lalu saya mixer sampai tercampur merata seperti ini. Kemudian akan saya matikan mixer tuh. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak kental dan tidak encer. Ini tuh takaran pasnya ya. Nah, untuk loyang di sini saya menggunakan loyang ukuran 24 cm ya teman-teman. Ini tuh ukuran besar dan juga tinggi banget gitu ya. Nah, ini saya olesi dengan Carlo. Buat teman-teman semuanya, apa sih Carlo itu? Jadi Carlo itu 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan mentega. Nah semuanya diaduk, dicampur rata seperti kalian adonan gitu ya. Setelah itu kalian olesi di loyang. Jadi loyangnya itu anti gagal teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini akan saya panggang kurang lebih 50 menit dengan suhu oven 170 dengan rak tengah ya, rak sedang gitu. Jadi api bawah saja, kurang lebih ovennya itu suhu ovennya itu 160 sampai 170, dipanggang kurang lebih 50 menit atau sampai matang. Nah ini setelah matang dikarenakan atasnya itu lupa sayanya itu ya, saya nyalain gitu ya, ovennya itu saya nyalain atasnya, mau saya panggang sebentar aja, cuma terlalu atas lupa saya tuh kalau raknya itu rak tengah. Biasanya saya dikebawain dulu baru dinyalain ya. Nah ini hasilnya tapi tidak tutung ya, kalau bawahnya itu tuh agak gosongnya itu cuma atasnya aja. Setelah matang gitu saya nyalain, belum 1 menit udah terlalu agak gosong begitu ya. Tuh hasilnya seperti ini tuh karena ovennya terlalu atas begitu, jadi agak pecah gitu ya. Tuh hasilnya seperti ini tuh enak banget, gurih. Lalu setelah matang saya olesi dengan air gula atau simple sirup, karena mau saya taburi kelapa biar biar lengket kelapanya itu ya. Kalau kalian mau ditaburi dengan kalau enggak simple sirup itu dikasih susu Nestle gitu ya, susu kental manis boleh juga. Nah ini tuh sengaja nggak saya potong ya, karena mau dikasih sama temennya si bos begitu ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah. Bye-bye. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa follow sosial media saya lainnya seperti Instagram dan juga Facebook. Namanya Aidah Sanusi Kitchen kalau Facebook ya. Oke, bye-bye. Hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Pawon Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membuat bolu jadul tanpa SP, tanpa TBM, dan cuma 3 telur ya. Tapi hasilnya sangat bagus, empuk dan juga tinggi banget walau tanpa SP. Oke, jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai.
Nah, untuk bahan-bahan di sini ada 3 butir telur, 1,5 cup gula pasir, dan juga 2 cup yogurt ya yang tanpa rasa. Kemudian saya tambahkan mentega 200 gram. Jadi di sini saya menteganya untuk suhu ruang ya teman-teman. Jadi kalau kalian tidak punya mentega, mau dikasih minyak 1 cup boleh ya. Jadi gunakan kalian bekas yogurt lagi ya kalau mau bikin kalau kalian mau bikin cake gitu. Jadi nggak usah, kalau kalian misalkan nggak punya mentega, mau punyanya minyak, boleh gitu. Nah, setelah di mixer semuanya seperti ini, lalu tambahkan 2,5 cup tepung terigu atau 2 seperempat ya. Kalau kalian takut misalkan ini takut keras atau ini kan jadi pound cake ya. Jadi 2 seperempat cup tepung terigu. Misalkan teman-teman itu nggak punya takaran cup ya, kalian punyanya bekas yogurt itu ya, kalau di Arab udah pada tahu ya. Nah, pakai itu sama. Kalau kalian pakai takaran gelas, semua pakai takarannya sama ya. Nah, untuk baking powder di sini saya cuma menambahkan 2 sendok teh baking powder atau 1 sendok makan baking powder dan 1 sendok teh vanili bubuk ya. Nah, kemudian ini akan saya mixer sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Tuh hasilnya seperti ini. Ini tuh penuh banget, banyak, dan hasilnya mengembang ya teman-teman. Nah, sekarang kalau sudah matikan mixer, lalu saya akan tuangkan ke loyang ukuran 24 cm. Ini tuh loyangnya ukuran besar ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk loyangnya diolesi dulu dengan Carlo atau minyak sama tepung terigu boleh ya. Lalu akan saya sisakan kurang lebih 3 sendok makan. Saya tambahkan coklat bubuk kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman. Mixer lagi sebentar, lalu saya tambahkan air kurang lebih 2 sendok makan ya, biar tidak terlalu kental gitu ya. Nah, seperti ini aja di mixer tuh. Kalau sudah di mixer, ini akan saya tuangkan lagi di atas kuenya tadi. Tapi kalau saya itu kurang rapi gitu, yang ngasih di atasnya itu kan seharusnya dikasih piping bag gitu ya, biar agak rapi gitu ya. Kalau saya males, ini tuh asal-asal aja ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk hiasan atau mau disimpan coklatnya itu di tengah, silahkan ya, kreasikan dengan selera kalian masing-masing. Kalau saya itu apa-apa pengen cepet gitu, jadi nggak perlu harus lama, nggak perlu dirapi-rapi, nggak, saya itu males gitu. Nah, seperti ini aja tuh, kan mau saya buang, sayang gitu ya sisa adonan, daripada saya buang ya udah saya kasih aja di sini semuanya ya. Tuh hasilnya seperti ini. Lalu akan saya panggang kurang lebih 50 menit menggunakan suhu oven 160 ya. Jadi sebelumnya ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah panas baru masukkan adonan bolunya ke dalam oven ya. Dan untuk ovennya itu simpan di rak yang paling tengah ya teman-teman. Nah, ini setelah matang, jangan lupa buat teman-teman semuanya, selagi panas baru keluar dari oven harus dipindahkan ya. Mau ke piring, mau kemana terserah, jangan sampai disimpan dari loyangnya sampai dingin, nanti suka menyusut ya. Hasilnya seperti ini tuh, tinggi banget, empuk, dan ini rasanya enak banget. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau nggak punya mentega boleh dikasih minyak ya. Nah, untuk resep saya tuliskan di video ini dan juga di kolom deskripsi. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah, bye bye. Pokoknya buat teman-teman yang ada di Timur Tengah, kalau kalian nyari masakan Timur Tengah ya, channel ini cocok banget buat kalian semuanya. Oke, hatur nuhun. Hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Pawon Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Dan di video kali ini saya akan membuat cake yogurt dengan 3 telur. Ini rasanya enak banget, lembut, pokoknya wajib kalian coba. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Dan untuk bahan-bahan di sini ada 3 telur utuh, ini suhu ruang ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 cup yogurt ukuran 170 gram ya, untuk yogurtnya ini plain yang tanpa rasa. Kemudian saya tambahkan gula pasir 1 seperempat, kalau kalian mau 1,5 boleh ya.
Nah, kemudian di sini saya tambahkan baking powder 3 sendok teh, kemudian 1 sendok teh vanila cair. Kalau kalian mau pakai vanila bubuk boleh ya. Kemudian tepung terigu 2,5 cup dan juga minyak 1 cup ya. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau kalian tidak punya takaran cup seperti takaran cup yang warna ungu yang barusan saya lihat, kalau kalian tidak punya, kalian boleh menggunakan bekas yogurt. Nah, misalkan teman-teman nggak punya juga bekas yogurtnya, misalkan kalian mau pakai gelas, ukurannya pakai gelas juga ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, apa itu namanya, kalau nggak punya takaran cup, kalian jangan bingung gitu ya. Nah, kemudian di mixer sampai tercampur rata, pokoknya sampai halus. Lalu setelah di mixer, tuangkan ke loyang yang sudah diolesi dengan Carlo. Nah, buat teman-teman semuanya masih ada yang nggak tahu Carlo itu apa. Jadi Carlo itu 1 sendok teh, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung mentega begitu. Nah, ini tuh untuk loyang ya teman-teman. Loyangnya itu ukuran 24 mili ya, karena di sini saya menggunakan cake-nya itu banyak, itu tepung terigunya itu, jadi ini harus ukuran 24 atau 22 lah ya teman-teman. Nah, kemudian akan saya panggang kurang lebih 50 menit menggunakan api bawah saja sampai matang. Nah, di sini itu cake-nya itu kenapa agak sedikit turun ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya itu setelah keluar dari oven gitu, enggak saya langsung tuangin di piring. Saya itu diemin sampai udah agak dingin ini tuh ya teman-teman. Saya tuh diemin kurang lebih 25 menit, lupa saya itu keluarin dari oven, langsung saya simpen gitu. Sayanya sambil kerja, lupa pokoknya. Nah, jadinya sepertinya, tapi masih bagus gitu, nggak apa-apa ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, bye-bye. Hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Aida Sanusi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membuat bolu jabadi ya, atau yogurt cake. Ini rasanya enak banget, cuma 2 butir telur dan sangat lembut sekali. Ini jadi resep bolu andalan saya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Pertama-tama di sini ada 2 butir telur, kemudian 1 cup gula dan 1 cup yogurt. Nih yogurtnya seperti ini ya teman-teman. Nih ini tuh yogurtnya kurang lebih 170 gram ya. Ini yogurtnya yang plain, dan untuk gula 1 cup juga, dan setengah cup minyak. Kemudian saya tambahkan 1 cup seperempat tepung terigu. Nah, seperti ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang tidak punya takaran cup, jadi kalian cukup pakai cup bekas labannya, kemudian kalian jadikan takaran. Nah, untuk vanilianya di sini saya kurang lebih 1 sampai setengah sendok teh ya teman-teman. Jadi tergantung vanilinya juga gitu ya, kalian mau pakai 1 sendok teh atau setengah sendok teh ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kan kemarin itu ada yang minta, teh boleh nggak, saya tidak punya mixer, katanya mau dikocok aja pakai tangan karena nggak punya mixer. Boleh kalian kocok seperti ini ya, atau yang bahan yang seperti yogurt, telur, gula, bisa di blender dulu ya. Di blender dulu, baru kalian setelah di blender semuanya kalian tuangkan di terigu dan juga baking powder. Jadi bisa diaduk seperti ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang nggak punya mixer, boleh di blender atau dikocok seperti ini ya, seperti di video. Nah, kemudian kalau sudah dikocok, tuangkan ke dalam loyang ukuran 18 ya, karena ini ukurannya kecil loyangnya itu. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau yang ada di Arab mah loyangnya itu kan ukurannya kebanyakan 24 ya. Jadi kalian pakai 2 resep ini ya, misalkan 2 butir telur gitu, tapi gulanya kurangin, jangan 1 cup, jadi gulanya itu 1,5 aja gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak. Kemudian saya panggang kurang lebih 45 menit sampai 50 menit, pokoknya sampai matang ya teman-teman.
Nah, api bawah aja, setelah api bawah nanti juga akan merah gitu atasnya, jangan dipanggang lagi gitu ya tuh. Jadi ya hasilnya cantik seperti ini. Nah, kalau sudah matang kemudian kalian pinggir-pinggirnya itu di ini gitu ya, biar tidak lengket. Nah, kemudian saya langsung tuh jadi seperti ini ya. Pokoknya untuk resep sudah saya tuliskan di video dan juga di kolom deskripsi ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang nanya lagi cake jabadi atau yogurt cake, ini sudah saya buatin lagi ya. Ini versi 2 telurnya. Tuh hasilnya sangat lembut, cantik banget. Nah, buat teman-teman yang ada di Timur Tengah, untuk para TKW yang di Timur Tengah, jadi ya buat teman-teman itu kalian cukup menggunakan 2 resep ini, tapi gulanya dikurangin, jangan sampai 2 cup, jadi pakainya 1,5 cup aja ya, begitu. Nah, jadi loyangnya itu kebanyakan ukuran 24, kalau yang di Timur Tengah jarang ada yang kecil seperti ini, karena ini saya bawa dari Indonesia ya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Terima kasih, pokoknya sampai jumpa di video berikutnya lah. Saya tuh lobatin ngomong dari tadi ya. Pokoknya kalian coba resepnya ya. Ini tuh ada requestan lagi kemarin, padahal sudah banyak resep bolu-bolu jabadi saya di video sebelumnya. Oke, hatur nuhun, bye bye.